Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah konsep yang benar-benar luar biasa, namanya desain domain waktu, atau time domain design dari buku Control Systems karya Hasan Kak Khalil. Coba deh anggap konsep ini sebagai cetak biru pamungkas, atau semacam otaknya mesin-mesin otomatis yang sering kita lihat beroperasi tiap hari. Tapi sebelumnya, pernah nggak sih Anda benar-benar mikir gimana caranya kita bisa bikin sebuah mesin bergerak persis banget seperti yang kita mau? Entah itu lengan robot raksasa yang lagi ngerakit mobil di pabrik, atau drone kecil yang bisa melayang super stabil di udara. Mereka semua itu butuh instruksi yang sangat presisi. Nah, disinilah konsep matematika abstrak yang mau kita bahas ini bakal bertabrakan langsung sama dunia fisik yang nyata. Oke, biar nggak pusing, kita bakal bangun sistem ini pelan-pelan ya. Langkah-langkahnya mulai dari menentukan spesifikasi desain, terus penyesuaian penguatan, masuk ke kontrol lead dan PE, lalu lag dan PI, lanjut ke penggabungannya di sistem PID, dan terakhir kita tutup dengan tuning praktis di lapangan. Kita mulai dari langkah yang pertama, spesifikasi desain, atau gampangannya, kita sebut aja ini tahap menetapkan misi. Jadi gini, sebelum sistem kontrol kita ini turun tangan buat nyelesain masalah, dia harus tahu dulu metrik performa apa aja yang wajib dipenuhi. Di kawasan waktu, target ini dibagi jadi dua hal penting. Pertama, galat keadaan tunak. Ini simpelnya soal seberapa akurat sistem itu nyampe ke targetnya dalam jangka panjang. Kedua, respons transient. Kalau ini soal seberapa gesit dan stabil reaksi awal mesin itu tepat setelah tombol on ditekan. Biasanya, kita ngukur respons awal ini pakai parameter rasio redaman dan frekuensi natural. Dua metrik inilah yang harus selalu kita seimbangkan. Lanjut ke bagian 2, penyesuaian penguatan. Ini adalah langkah paling awal dan paling simpel yang biasanya dicoba sama insinyur. Coba perhatikan apa yang terjadi kalau kita cuma muter tombol kontrol proporsionalnya aja, alias naikin nilai kali gain atau K. Grafiknya ngasih tahu kita kalau galat jangka panjangnya sih emang mengecil. Tapi ya ampun, lihat deh garis yang meliuk-liuk itu. Mesinnya tiba-tiba bergetar atau berosilasi nggak karuan di awal. Ini jadi bukti nyata kalau cuma ngandelin penguatan aja nggak bakal cukup buat bikin sistem yang stabil. Masuk ke bagian 3. Karena penambahan penguatan sederhana aja ternyata bisa bahaya, kita butuh semacam senjata tambahan buat memperbaiki getaran tadi. Disinilah kita pakai kompensator lead dan controller PD. Disinilah magisnya terjadi. Kalau kita tambahin kompensator lead atau elemen derivatif alias PD, elemen ini tuh bertindak layaknya beban fisik besar yang narik root locus atau tempat kedudukan akar ke sebelah kiri pada bidang kompleks. Menarik akar ke kiri ini dampaknya luar biasa loh. Sistem dipaksa buat berhenti goyang, jadi super stabil, dan yang pasti bisa ngerespon dengan secepat kilat. Tapi namanya juga sistem buatan manusia, pasti ada aja efek samping kecilnya. Penambahan kontrol PD ini bisa masukin angka matematis zero ke dalam loop tertutup, yang bikin mesin kadang kebablasan lewat dari target. Kita sering nyebutnya overshoot. Untungnya masalah ini gampang diatasi. Kita tinggal pakai trik cerdas yang namanya pemberian bobot set point atau pre-filter buat ngehalusin lonjakan tersebut. Oke, bagian 4. Kecepatan udah dapat, stabilitas sudah aman, sekarang kita urus misi paruh kedua, kontrol lag dan PI buat akurasi tingkat tinggi. Perbedaannya benar-benar jelas ya. Kalau kompensator kali lead atau kontrol PD tadi ibarat pahlawan transien yang bikin mesin lincah dan anteng, nah kompensator lag atau kontrol proporsional integral alias PI ini adalah ahli bedahnya untuk urusan presisi. Elemen integral ini kerja pelan-pelan di frekuensi rendah khusus buat ngebasmi habis sisa galat jangka panjang, tanpa sedikit pun ngerusak kecepatan awal yang udah susah-susah kita bangun sebelumnya. Masuk ke bagian kelima. Pertanyaannya, gimana kalau kita mau semuanya? Disinilah kita ngabungin semuanya jadi satu sistem kelas berat di industri, kompensator lead lag dan kontrol PID. Proses ngebangun sistem sekompleks ini ternyata sangat logis loh. Langkah pertama, kita atur dulu lead atau derivatifnya biar dapat transien yang gesit. Terus langkah kedua, kita setel lag atau integralnya buat ngilangin galat jangka panjang. Langkah ketiga, ya tinggal digabungin. Jadilah satu kesatuan kompensator lead lag atau controller PID yang utuh. Nah, visual ini dengan sangat apik ngerangkum hasil kerja keras kita. Coba deh bandingin garis-garis respons dari berbagai desain ini. Mata Anda pasti langsung tertuju ke garis lengkung yang warnanya ungu itu kan? Itu adalah respons dari kontrol PID. Performanya benar-benar seimbang. Dia melesat cepat banget, guncangannya minim, dan akhirnya menetap lulus sempurna tepat di titik tujuan tanpa galat sama sekali. Benar-benar kesempurnaan matematis.
Di atas kertas, semuanya emang kelihatan luar biasa mempesona. Tapi sekarang kita masuk ke bagian ke-6, tuning praktis dan anti-wind up. Ini adalah momen di mana teori kita diuji di dunia nyata. Di lapangan, pabrik itu bising, berantakan, dan pastinya mesin fisik punya batasan yang nggak bisa dilanggar. Makanya, tabel matriks ini jadi semacam alat bertahan hidup yang super praktis. Buat para insinyur, ini tuh contekan sakti buat tuning secara empiris. Jadi kalau ada operator yang nyoba-nyoba muter tombol proporsional, integral atau derivatif secara buta, tabel ini ngasih tahu dengan pasti apa efeknya kelonjakan mesin, kecepatan, dan pastinya akurasi. Berbekal panduan tadi, para operator lapangan sering banget pakai teknik eksperimen yang namanya metode quarter amplitude delay, dan ini dilakuin tanpa perlu nyentuh kalkulator sama sekali. Resepnya cuma 3 ketukan. 1. Putar tombol P sampai mesin mulai bergetar stabil. 2. Tambahin nilai D ibarat ngasih bantal buat ngeredam loncakan kasarnya. Dan 3. Perlahan naikkan nilai I sampai mesinnya mencapai akurasi absolut. Percaya nggak percaya, turbin uap raksasa sekalipun bisa disetel cuma pakai formula 3 langkah ini. Tapi tunggu dulu, selalu ada plot twist di lapangan. Gimana jadinya kalau rumus kontrol yang udah sempurna tadi harus berhadapan dengan komponen fisik yang tenaganya terbatas? Bayangin aja, elemen integral di sistem kita terus-terusan ngejumlahin error. Sampai-sampai secara matematis, mesin diperintah buat ngeluarin tegangan 1000 volt. Padahal, motor aslinya cuma sanggup nerima 10 volt. Ini adalah kondisi berbahaya banget yang kita sebut integrator wind up. Jadi poin krusialnya adalah kita harus nyelipin semacam lapisan pelindung di dalam sistem. Nah itulah tugas utama dari skema anti-wind up. Mekanisme cerdas ini bakal terus mantau aktuator fisiknya. Pas mesin udah mentok di batas tenaga maksimal alias saturasi, skema ini bakal otomatis mencet tombol jeda di memori matematisnya. Hal ini bakal ngehentiin penumpukan kalkulasi galat konyol, jaga mesin tetap anteng, dan pastinya nyelamatin alat dari kerusakan fatal akibat terlalu memaksakan diri. Luar biasa banget kan? Dari mulai nentuin spesifikasi performa lewat rumus matematika abstrak, sampai muter otak buat mencegah mesin meledak kena wind up di pabrik sungguhan. Nah sekarang, setelah Anda paham gimana otak matematis di balik tiap mesin otomatis dan robot yang ada di sekitar kita ini bekerja, satu pertanyaan tertinggal buat Anda. Sistem apa yang bakal Anda bangun dan atur selanjutnya? Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di materi menakjubkan berikutnya.